Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana kita memindahkan pasien dari berbagai tempat ya. Jadi yang pertama itu yang perlu kita ketahui adalah bagaimana memindahkan pasien dari tempat tidur ke rostur atau kursi roda ataupun sebaliknya ya, dari rostur ke tempat tidur. Yang kedua adalah bagaimana memindahkan pasien dari berangkar ke tempat tidur ataupun dari tempat tidur ke berangkat ya. Ada beberapa teknik yang nanti akan saya peragakan bagaimana agar kita menjaga supaya pasien merasa nyaman. Itu yang utama, yang kita memberikan pelayanan asuhan keperawatan ya, dengan tujuan bagaimana supaya bisa membantu pasien dalam beraktivitas atau mampu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya, gitu. Kemudian ada beberapa tahap ya proses pemberian tindakan itu melalui beberapa tahap. Yang pertama itu prainteraksi ya, dimana disitulah perawat menyiapkan alatnya dan lain sebagainya ya. Kemudian tahap orientasi ya. Jadi ketika ingin melakukan sebuah tindakan, tidak serta-merta langsung melakukan tindakan tanpa adanya komunikasi dulu dengan pasien ya. Karena yang paling utama dalam pelayanan itu adalah komunikasi ya. Setelah itu barulah masuk ke fase kerja ya. Tadinya alat-alat yang sudah disiapkan, kita bawa ke dekat pasien. Kemudian yang keempat adalah tahap terminasi ya, dimana tahap terminasi ini kita mengevaluasi kembali tindakan yang kita lakukan apakah sudah sesuai dengan protapnya atau tidak ya. Kemudian selain itu kita menanyakan ekspresi dari pasien, tingkat kenyamanannya, ekspresinya seperti apa ya. Itu sangat penting sekali kita sangat penting kita lakukan pada saat memberikan tindakan. Baik, kita melangkah ke ini tindakan bagaimana cara memindahkan pasien dari rostur. Jadi anggaplah saja ini rostur ya. Ini pasien sementara dalam keadaan duduk ya. Ketika kita ingin memindahkan pasien, kita lihat posisi tempat tidur di mana nantinya kita akan meletakkan ya, di mana posisi sebenarnya untuk rostur. Jadi bukan asal kita memindahkan ya, karena kita perlu menjaga kita ini yang sebagai pemberi pelayanan ya. Jangan sampai kita melakukan tindakan kita cedera. Jadi kita juga menjaga kita punya diri ya, kemudian menjaga supaya pasien juga tidak cedera. Nah, itu tujuannya. Kemudian pasien dalam keadaan seperti ini ingat ya, ketika kita harus yakin dulu bahwa kita mampu, kita perhitungkan juga ini, jangan sampai bobotnya ini pasien lebih besar dan kita secara postur tidak memenuhi syarat, jangan lakukan ya. Itu pertama, ini rostur dia punya pengaman kaki, itu dilepaskan dulu. Kemudian posisi kaki, kalau dia sebelah sini tempat tidurnya, maka posisi kaki seperti ini bertumpu ini. Jadi ketika misalnya di pertengahan ada gesekan sedikit,
kita punya kekuatan ya bertumpuk, kita langsung jatuh karena ini memang bertumpuk, kemudian kita angkat ya. Jadi usahakan ini kekuatan ini di di bagian pangkal di dengan pasien ya, usahakan ini bisa memperkuat ini ya. Kemudian kita angkat. Biasanya kalau pasien tidak lumpuh total, sebenarnya pasien ini bisa cuman kurang kuat, jadi dia butuh bantuan. Jadi kita tinggal mengarahkan supaya ketika dia berdiri kita posisikan ya, duduk di tempat tidur. Ingat, beda halnya kalau di sebelah sini dia punya kepala ya begini, kemudian nostrilnya sebelah sini ya. Posisi kaki seperti ini, kaki kanan yang bertumpuk sebagai penopang untuk menahan beban ya, mengangkat, kemudian diposisikan seperti ini ya, duduk. Nah, nanti setelah posisi duduk, kita perlahan-lahan, kalau dia mau balik, kita perlahan-lahan membantu balik, kemudian diangkat kakinya ke atas tempat tidur. Oke, ini pertama. Kemudian yang kedua, ketika pasien misalnya butuh alat berpindah ya secara manual tanpa kita bantu. Ini alatnya, ini namanya skrup ya, yang 4 kaki. Ini bisa pakai ya. Ini skrup 3 kaki, dan ini memiliki pengaturan. Kalau pasiennya tinggi bisa diangkat ini supaya ini bisa menyesuaikan dengan postur tubuh. Kalau dia pendek, kita turunkan ini pengaturannya ya. Jadi ini sangat bagus sekali karena ada pengaturan ya. Ini bisa. Nah, ini kalau jadi bisa. Oke. Kemudian teknik berikutnya adalah bagaimana memindahkan pasien dari tempat tidur ke berangkat atau dari berangkat ke tempat tidur. Sebenarnya ada 2 teknik. Pertama dengan posisi berangkat di sini ya. Di sini kepalanya. Kalau kepalanya di sebelah sini kita mau simpan, berarti di sini ya. Kalau mengangkat pasien dari tempat tidur minimal ya ada 3 orang, di mana tumpuan yang harus diperkuat ya bagian ini pertengahan ya, punggung sampai daerah bokongnya, jadi posisi seperti ini tangannya ya. Kemudian daerah kepala dengan daerah kaki ya, itu harus diingat ya. Kemudian di bagian kepala sebagai komando. Jadi pada saat mengangkat pasien harus bersamaan, turunnya juga harus bersamaan ya. Jangan ada duluan kakinya turun atau duluan kepalanya, jangan ya. Jadi ikuti arahan dari komando ya. Misalnya komando di bagian kepala, misalnya kita tulis sebagai pimpinan ya, mengarahkan atau menghitung aba-aba 1, 2, 3 angkat, kita bersamaan angkat ya. Jadi yang bagian tengah, karena kebetulan di situ bagian yang berat, harus orang yang lebih kuat di situ ya. Tuh, kemudian kita angkat secara berdingan, kemudian setelah kita angkat tarik masuk ya. Ini sangat kuat kalau kita tarik masuk ke dada kita ini ya. Jangan begini, ini kita bisa jatuh ya. Tarik masuk, perkuat, kemudian komando lagi memberikan aba-aba. Oke, pindahkan, baru kita jalan ya. Sampai di sini jangan langsung diturunkan lagi, ikuti lagi aba-aba 1, 2, 3, baru secara bersamaan menurunkan pasien ke tempat tidur.
Nah, kemudian ada teknik lagi memindahkan pasien dengan cara sejajar ini tempat tidurnya, ini kita spray ini kita angkat, tapi harus ada apa-apa juga ya. Jadi ada yang angkat bagian kepala, ada yang angkat bagian kaki, ada yang tarik ini sebelah sini. Jadi sini tempat tidur ya, tempat tidur ya, tarik berpindah. Nah begitu. Kalaupun posisinya belum pasti dengan tempat tidur, nanti kan pasiennya kalau misalnya dia bisa bergeser kan bisa kita arahkan, tapi kalau tidak bisa kita yang harus menyesuaikan posisinya di tempat tidur ya. Nah itu kemudian dari tempat tidur juga mau kita pindahkan ke berangkas seperti itu juga ya. Jadi ingat, sebelum melakukan tindakan perlu diperhatikan hal-hal yang memungkinkan untuk mencederai pasien. Oke, saya kira untuk saat ini untuk peragaannya sudah cukup ya. Nanti kita lanjutkan di dalam diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.